Ya gini Pak Karni, kadang-kadang kita melihat yang kasat mata, yang tak kasat mata nggak dilihat, itu aja. Jadi kalau radikal, walaupun artinya radikal itu sebetulnya akar, radix. Jadi gerakan radikal adalah gerakan kembali ke akar. Jadi akar seluruh agama adalah kasih sayang gitu. Tapi kok sekarang jadi kekerasan. Oke lah, saya ikut yang mayoritas, radikalisme kekerasan. Kalau Pak Karni misalkan suatu hari, atau Pak Chandra atau Pak Egy ngelihat perempuan pakai tank top gitu, makan steak gitu, ya makan steak itu terus lampu temaram itu pas lagunya no 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 no, sama lihat National Geography tiba-tiba macan ke kijang itu, mana yang keras, mana yang radikal? Pasti orang bilang macan, padahal intinya sama, sebelum sampai ke steak itu dijagal, disembelih. Artinya dengan kebudayaan pemiskinan nggak kelihatan keras, tetapi aksi teror kelihatan keras. Orang yang terbunuh karena terorisme sama yang terbunuh karena pemiskinan sistematis tidak dianggap sebagai kekerasan. Nah sekarang kita masuk ke situ Pak Karni. Jadi bagi saya jangan-jangan yang terjadi selama ini adalah ada khotib yang tenang, ada khotib yang tidak tenang, padahal tidak tenang sama tenang ini beda. Yang satunya tenang apa, terjadi pemiskinan sistematis, banyak konflik-konflik lahan, dan sistem itu tetap diaminin gak dilawan. Wah tapi aku senang mendengar Ustadz itu tenang, tenang. Terjadi banyak teman saya yang menjadi konsultan konflik lahan di sawit, gitu loh. Aku seneng mbak ngabelin kalau sama aku halus tuh. Atau yang kayak Pak Haikal, itu kasar. Padahal dua-duanya mungkin sama-sama kasarnya. Sama dengan Nat Geography yang gitu makan, gitu terus. Sama yang makan, perempuan makan steak. Dengan seksofonnya Pak Tengku, dia pemain seksofon dulu Pak. Rasanya kayak. Nah, jadi hati-hati kita ngeliat radikalisme sama enggak. Jangan-jangan semuanya itu radikal. Cuman salah satu, kalau dulu misalkan Ustadz ini penyair, dulu Rendra bilang ada dua penyair yang mengelus-ngelus rembulan, memuja Dewi, memuja salon-salon kecantikan malam. Sementara ada penyair yang memanah rembulan dan anak-anak burung terjatuh dari sangkarnya. Kesaksian harus diberikan. Apa puisi yang halus gini atau puisinya Wiji Tukul yang kalau ini di ulama-ulama keras, hanya ada satu lawan, hanya ada satu kata, lawan. Dalam tinjauan kebudayaan saya kok sama-sama Pak, dua-duanya Pak. Yang satu memang membuat tenang, tapi banyak orang miskin. Atau membuat gak tenang, kemiskinan harus diperjuangkan. Karena memang harus diperjuangkan. Jadi itu, tapi intinya dari sini tadi saya melihat bahwa Pak Agus Muhammad sudah mengatakan bahwa hasil penelitiannya ini masih antara benar juga enggak benar juga enggak. Tapi itu nggak dikutip wartawan, iya kan? Jadi Pak Karni bilang karena itu sudah terlanjur gaduh. Nggak malam ini udah Lah iya, tapi sebelumnya nggak dikutip. Saya melihat Pak Tengku Umar, Tengku Zulkarnain kayaknya. Tapi ternyata tadi pas di awal Trias nyanyi itu apa musik, dia tangannya main piano Pak saya lihat, dan chord-chordnya bener, ada chord diminis, ada chord. Berarti aku tanya main piano main. Terus tadi nembang Pak, coba nembang Jawa Pak Ustadz. Yang tadi na coba Pak. Nane no tenang kan? Tapi di pers kok aku melihat sadis banget orang ini gitu loh. Pantesan, makanya saya setuju ada kata-kata di dalam tubuh negara ada segumpal profesi, yang kalau segumpal profesi itu baik, baiklah semuanya. Segumpal profesi itu termasuk timnasnya, segumpal profesi itu adalah wartawan. Darah lawan. Berarti aku dibuka, itu nggak seperti di dalam pers. Pak Haikal juga sangat, saya bercanda. Sama beliau ini aku sangat bercanda terus. Tapi di pers kan kelihatannya kayak nggak mau sama apa-apa gitu loh. Jadi saya kira gitu Pak.
Nah, soal radikalisme di masjid, ceramah di masjid, sudahlah jangan terlalu khawatir. Kalau kita main Twitter, banyak orang nge-tweet ketika orang ceramah, artinya ceramah nggak didengar. Banyak orang ke masjid itu hanya karena pengen sholat. Saya kemarin sholat diajak Kiai Imron Jamil di Jombang, seneng banget. Dan banyak, kenapa? Ceramahnya jauh lebih pendek dari sholatnya. Ada di masjid di Jombang, dan rame. Karena apa? Seringkali mungkin kalau Pak Tengku nggak connect sama persoalan kita selama ini apa. Persoalan saya nggak dijawab. Saya sampai SMA itu namanya kencing jongkok Pak Karni. Karena Pak Kiai Asad Samsul Arifin, Gus Guntur, namanya ke WC itu juga jongkok. Sampai mahasiswa saya mulai aneh kencing berdiri. Tapi sekarang aku udah mulai nggak merasa aneh lagi. Ini persoalan apa? Ini kesalahan siapa ini? Kenapa nggak dibahas di Jumatan? Padahal penelitian membuktikan bahwa jongkok itu jauh lebih sehat karena otot-ototnya ketarik. Ada penelitian membuktikan. Kenapa kok ceramah Jumat nggak gitu? Ini ide siapa ini kencing berdiri ini? Bahkan sekarang kucing pun kalau mau kencing nggak ngeruk tanah dulu Pak Karni. Dulu kucing kalau mau kencing itu gini-gini ngais-ngais tanah dulu terus miring gini. Sekarang di mana-mana. Aku tadi kemarin konfirm di Uni Jambi, aku ngeliat kucing juga kencing di gorden. Ini kenapa nggak dibahas oleh ulama? Gimana orang mau tertarik dengar khotib Jumatan? Orang rata-rata teman saya ke Jumatan cuma pengen sholat. Jadi nggak usah khawatir radikalisme atau apa. Tapi Mas Guntur, mau 41% mau apapun kenyataannya gejala-gejala itu ada Pak Tengku, Ustadz Egi. 2 minggu yang lalu kami kumpul-kumpul antar agama, ada Romo Beni, ada Pujaya Prema dari Buddha, ada Bante Panyafaru di Jogja. Salah satu sumber mengatakan, gimana kita nggak percaya bahwa radikalisme berlangsung? Ada seorang narasumber. Kenapa? Suatu hari karena istri saya jualan patung, dia wartawan, gak usah saya sebut. Anak saya yang masih SD terus nanya, Pak boleh ngomong serius? Oh silakan. Pertanyaannya, bisa nggak patung-patung itu dibuang? Karena ini haram. Jadi udah nggak jauh dari kita. Jadi nggak peduli sama 40%, malah angka itu nggak penting lah. Hari berikutnya anaknya yang kedua nanya, Pak boleh saya ngomong apa? Terus terang ya, boleh nggak foto itu dicopot, foto-foto keluarga cuman pas foto aja karena haram kalau sampai kelihatan kaki. Saya nggak tahu ini radikal atau enggak, tapi kelihatannya aku ke Mbah Maimun atau apa ya, banyak fotonya gitu. Nah artinya itu sudah ada Pak Karni. Jadi nggak perlu penelitian Pak Agus Muhammad. Saya kira itu aja yang bisa saya katakan di sini. Dan kalaupun radikalisme itu bahkan cuma 0,01%, itu kita patut curiga karena di dalam kebudayaan justru yang minoritas itu yang akan membesar. Soekarno mengatakan seperti Al-Kartil, revolusi nggak pernah dimulai dari massa, revolusi selalu dimulai dari hanya segelintir orang. Logikanya sangat masuk akal. Orang yang mau revolusi, orang lebih siap daripada kita yang mayoritas. Kita merasa aman. Udah nggak perlu nemenin anak lagi. Mereka anak ditemenin, anak terus mereka kaderisasi dilakukan. Justru kalau radikalisme ini sedikit, saya malah khawatir karena itu bahaya justru. Di dalam kebudayaan, udahlah percaya sama budayawan lah kalau gini-gini gitu. Cuman kalau urusan makan memakan, kenapa kita harus terkejut? Namanya manusia memang harus makan, Mbak. Kenapa manusia harus makan? Sejarahnya seperti itu, karena manusia nggak bisa berfotosintesis. Makanya partai saling makan itu menurut aku biasa, karena manusia harus makan, karena dia nggak bisa fotosintesis, nggak bukan tumbuhan. Dan kenapa kok terjadi seperti mari jangan keluhkan. Di dalam revolusi, di dalam teori evolusi, kepunahan banyak biomasa bukan karena dinosaurus, bukan karena
komet yang jatuh di Afrika. Tapi ketika Homo sapiens menyebar dari Afrika Timur terus ke Eropa, terus ke Australia, di situ terjadi banyak pemusnahan-pemusnahan termasuk binatang laut. Homo sapiens memang sadis. Cuman ada yang sadisnya itu santun. Mari saudara-saudara tenang, tenang. Terus penonton bilang, wah kalau ikut Ustadz itu tenang ya. Iya tenang, tapi terus pembunuhan terjadi di mana-mana, kelaparan terjadi di mana-mana. Agama nggak ubahnya sama narkoba kalau sudah seperti itu, untuk ketenangan diri sendiri. Terus yang satunya lagi, hanya ada satu lawan, kita tegakkan keadilan. Lawan, wow ikut Ustadz itu nggak enak, gelisah kita. Lagi bodoh ya dua-duanya di mata Sujiwo Tejo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.